Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 8 Maret 2025. Berikut informasinya. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka pengoplosan bahan bakar bersubsidi Pertalite, serta menyegel 1 stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan kemarin. Pasca temuan praktik pencampuran bahan bakar bersubsidi Pertalite, SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Medan Tuntungan, ditutup. Modus operandi penyalahgunaan niaga bahan bakar bersubsidi Pertalite ini menggunakan truk tangki PT Elnusa Petrofin selaku perusahaan distribusi produk Pertamina. Untuk meloloskan masuknya bahan bakar di luar produk Pertamina, ketiga tersangka bersekongkol menggunakan truk pengangkut yang telah berakhir kontrak kerjasamanya dengan Pertamina pada November 2023 lalu. Truk berlogo Pertamina dan PT Elnusa Petrofin itu memuat bahan bakar oplosan Pertalite ke tangki timbun untuk diperjualbelikan ke konsumen. Modus pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, dipasok 3 kali dalam sepekan. Per sekali pasokan, truk mengangkut 8.000 liter gasolin untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Jadi modusnya adalah mengangkut yang diduga BBM, nanti akan dijelaskan oleh pihak Pertamina, kemudian memasukkan ke tangki timbun di SPBU ini. Setelah masuk ke tangki timbun, kemudian masuk ke ini tangki-tangki ini, kemudian didistribusikan ke masyarakat dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Kalau tidak dapat keuntungan dia tidak mau. Pengungkapan ini sampai saat ini sudah 3 orang kami amankan. MAL selaku manajer, U selaku supir, dan YTP selaku kernet. Dari pengoplosan ini, diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibanding jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite, kurang lebih berada di angka oktan 87, dan oleh karena itu kami menyatakan bahwa memang ini tidak sesuai dengan standar. Dan yang perlu kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Bapak Karyono bahwa mobil ini telah berakhir kerjasamanya dengan Pertamina kontraknya pada bulan November 2023. Dan memang kalau terlihat sepintas ini seperti mobil resmi Pertamina, namun ada beberapa indikator yang menyatakan ini bukan. Ketiga tersangka masing-masing Muhammad Agustian Lubis merupakan manajer SPBU berperan sebagai pemesan bahan bakar oplosan. Untung berperan sebagai supir, serta Yudi Pratama berperan sebagai kernet truk. Masih ada nama lain yang disebut berinisial MI yang berperan sebagai pemilik gudang bahan bakar oplosan di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Gerah dikaitkan dengan kegiatan perjudian di wilayah hukumnya, Kapolres Sergai bersama Kodim 0204 Deli Serdang dan pihak desa melakukan razia kegiatan perjudian ketangkasan atau ikan-ikan yang beroperasi sejak 3 minggu terakhir untuk dibersihkan segera mungkin. AKBP John Heri Rakuta Sitepu bersama dengan Koramil 10 Seirampah dan unsur pihak Desa Pematang Granjang Kecamatan Seirampah dan Desa Gempolan Kecamatan Seibamban mendatangi lokasi beroperasinya perjudian di 2 desa tersebut. Lokasi yang jauh dari pemukiman dan berada di tengah persawahan menjadi lokasi yang aman untuk kegiatan tersebut. Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan 1 unit meja ketangkasan ikan-ikan serta penjaganya diamankan petugas ke Mapolres Sergai. Informasi kegiatan perjudian sudah berlangsung 3 pekan terakhir dan tidak mengindahkan atensi petugas. Sementara lokasi lainnya sudah dilakukan pembersihan untuk membersihkan segala bentuk perjudian di wilayah hukumnya.
AKBP John Harry mengatakan, kegiatan ini sengaja dipimpin langsung akibat banyaknya pemberitaan yang mengaitkan dengan melegalkan judi di wilayahnya. Kapolres tegas akan membersihkan segala bentuk perjudian dari mulai judo, tebak angka, serta ketangkasan. Terlebih saat ini bulan suci Ramadan, kegiatan ini jelas menyalahi norma agama dan hukum di Indonesia. Penindakan terhadap praktik perjudian yang ada di lokasi di tengah-tengah persawahan ini, ada di satu warung, ada ditemukan dalam satu warung ini ditemukan satu alat mesin yang biasa disebut mesin ikan-ikan yang diduga digunakan untuk praktik perjudian. Ramadan ini untuk tetap melakukan penindakan terhadap praktek-praktek penyakit masyarakat seperti perjudian, narkoba, dan yang lain-lain. Sejumlah warga melakukan aksi protes pekerjaan pembangunan eks Pasar Kisaran Kabupaten Asahan karena diduga belum memiliki izin. Sejumlah warga mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan eks Pasar Kisaran di Jalan Sokat Ali, Kota Kisaran, Asahan. Mereka berusaha menghalangi proses pemasangan pagar sem oleh para pekerja. Aksi adu mulut pun terjadi, bahkan sejumlah pekerja dan warga nyaris terlibat baku pukul. Alasan warga menolak pembangunan eks Pasar Kisaran tersebut karena diduga belum memiliki izin. Selain itu, proses pekerjaan pembangunan dianggap akan mengganggu akses jalan warga. Jangan premannya dituju. Warga mengaku ini apa, Bang? Tetap jalan. Jalan. Dari dulu, dari 20-an tahun ini jalan. Kemudian izinnya untuk terakhir ikut di sini, ikut serta mereka melihat yang warga tadi yang Ini rencana akan dibangun apa, Bang? Rencana akan dibangun apa? sampai sekarang nggak ada plan plaknya. Nggak tahu ya. Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan eks Pasar Kisaran, Tri Purnowidodo mengatakan, pekerjaan saat ini masih berupa pemasangan pagar seng untuk keamanan saat proses pembangunan nanti. Terkait perizinan, Widodo mengaku masih dalam proses. Rencana kan masih mau dibangun. Jadi untuk pembangunan ini pengamanan supaya keselamatan kerja. Rencana tadi untuk seng building, kemudian akan dilakukan pekerjaan. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga dalam beberapa hari ini menyebabkan tanah pondasi jalan setapak di kawasan pemukiman Kelurahan Sibolga Hilir mengalami amblas. Aparat Kecamatan Sibolga Utara dan Kelurahan Sibolga Hilir sementara waktu terpaksa melakukan penutupan terhadap akses jalan setapak tersebut. Hal itu bertujuan supaya tidak dilalui warga sekitar, mengingat kondisi tanah masih terlihat labil dan berbahaya. Selain itu, penutupan tersebut juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya korban. Camat Kecamatan Sibolga Kota, Santi Panggabean mengatakan, amblasnya tanah jalan setapak tersebut disebabkan adanya aktivitas pembangunan rumah yang melakukan pengerukan tanah di sekitar pondasi jalan setapak tersebut, sehingga ketika hujan turun, tanah pondasi jalan tersebut tidak kuat menahan hingga akhirnya amblas. Untuk itu, pihak Kecamatan Sibolga Utara meminta pihak pekerja di lokasi pembangunan rumah agar segera melakukan pemasangan dek sementara di bawah jalan setapak yang amblas tersebut. Amblasnya tanah pondasi jalan setapak di pemukiman warga di Kelurahan Sibolga Hilir tersebut juga telah dilaporkan ke pemerintah Kota Sibolga dan saat ini pihak Kecamatan Sibolga Utara menunggu arahan lanjutan dari Wali Kota Sibolga terkait amblasnya tanah pondasi jalan setapak tersebut. Untuk sementara kita sampaikan kepada pihak yang membangun agar mendek daripada jalan yang urgen ini pakai karung disusun dengan batu sementara waktu. Pemerintahan Kabupaten Toba mendukung program pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan seremonial dan memotong SPPD hingga 50%. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Toba,
Effendi Sintong Panajian Napitupulu dalam rapat paripurna DPRD Toba, sekaligus pidato perdana tentang penyampaian visi dan misi Kabupaten Toba selama 5 tahun ke depan di gedung DPRD Toba kemarin. Disebutkan, efisiensi anggaran ini berdasarkan surat edaran Mendagri tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah tahun 2025. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan yang tidak memiliki output yang terukur. Tidak hanya itu, pemerintah juga wajib memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, kepada kementerian lembaga, dan melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Hasil dari efisiensi nantinya peruntukannya adalah untuk 7 poin, sehingga dana yang bisa di-saving untuk efisiensi akan kita pergunakan untuk 7 poin tersebut, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, kemudian cadangan bahan pangan, kemudian penciptaan lapangan kerja, penambahan kesejahteraan masyarakat, dan yang lain. Meningkatnya penggunaan mobil listrik di Kota Medan karena ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sudah banyak tersebar di beberapa lokasi di Kota Medan. Bertambahnya jumlah pengguna mobil listrik di Kota Medan karena stasiun pengisian daya untuk mobil listrik tersebut juga sangat mudah ditemui. Di Kota Medan, SPKLU ditempatkan di berbagai tempat yang banyak dikunjungi warga seperti di bank, kafe, hotel, dan supermarket. Penempatan SPKLU ini dilakukan agar warga yang berkunjung dapat melakukan pengisian daya. Doni Adriansyah selaku senior manajer niaga dan manajemen pelanggan mengatakan, SPKLU saat ini sudah ditempatkan pada beberapa lokasi untuk dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, bagi pengguna mobil listrik juga tidak perlu khawatir untuk bepergian keluar kota hingga ke provinsi lain, karena di jalur lintas saat ini sudah ditempatkan beberapa SPKLU yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Doni Adriansyah menyampaikan, bagi masyarakat yang ingin mengetahui lokasi SPKLU yang tersebar di wilayah Sumatera, dapat mengakses melalui aplikasi dari smartphone. Tidak hanya mengetahui lokasi terkait pelayanan lainnya yang berkaitan dengan mobil listrik, kini sudah dapat diketahui informasi tersebut melalui smartphone. Dikatakan, sekali pengisian daya untuk mobil listrik hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan daya atau jarak tempuh 300 hingga 350 km. Pihak PLN memastikan SPKLU yang sudah ditempatkan di berbagai lokasi semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami sampaikan kepada para pemilik mobil listrik, jangan khawatir terhadap kekurangan nantinya jika ada mengalami kekurangan baterai, perlu cas baterai. PLN sudah menyiapkan sebanyak 52 lokasi, 68 unit, dengan jumlah mesin 373 unit mesin kita yang tersebar. Pihak PLN juga memastikan jelang Idul Fitri hingga Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan daya untuk pengisian mobil listrik aman. Tidak hanya cukup melayani mobil listrik yang ada di wilayah Sumatera Utara, mobil listrik dari daerah lain juga dapat melakukan pengisian di SPKLU di wilayah Sumatera Utara. Pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara selama bulan Ramadan dipastikan aman dan terkendali. Masyarakat diminta untuk tidak panik karena ketersediaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut keterangan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Satgas Rafi, Pertamina pasokan BBM dipastikan aman.
BBM gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan FX Turbo diproyeksikan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 13% lebih selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal hampir 5.000 kiloliter menjadi 5.625 kiloliter. Demikian juga pada gas oil berupa biosolar, Dexlite, Pertamina Dex diproyeksikan terjadi penurunan konsumsi sebesar 8% selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal 3.000 lebih diproyeksikan turun menjadi 2.900 lebih. Menurut Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto August Satria, adanya penurunan konsumsi gas oil karena dalam bulan Ramadan seminggu menjelang Idul Fitri akan ada larangan truk dan angkutan barang besar untuk beroperasi. Dikatakan jika konsumsi gasolin dan gas oil mengalami peningkatan dari prediksi, tim Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri dapat mengatasinya. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan energi untuk BBM dan LPG dipastikan aman. Dapat saya sampaikan bahwa untuk pasokan baik itu BBM maupun LPG ini dalam keadaan yang aman, tersedia, dan juga jalur distribusi sampai dengan saat ini tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari mungkin kondisi lalu lintas dan juga dari sisi bencana gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada gangguan berarti. Mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga ya kondisi lalu lintas kita, lalu juga kondisi dari alam di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dengan gas LPG 3 kg PSO diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 7% lebih dari rata-rata harian 1.655 menjadi 1.779 MT. Untuk mengatasi adanya peningkatan pembelian gas LPG tersebut, pihak agen telah berkoordinasi dengan pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, jadi si pengecer itu kita absorb sebagai subpangkalan. Jadi untuk di wilayah Sumatera bagian utara maupun di wilayah Sumatera Utara itu tidak ada permasalahan untuk pengecer. Jadi pengecer pengecer akan mengambil ke pangkalan gitu ya. Nanti tetap kita akan data sebagai subpangkalan. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Untuk masyarakat sendiri ya mereka yang penting itu pasokannya ada, bisa dibeli, ada barang aman gitu. Dan sampai saat ini saya rasa tidak ada laporan bahwa terjadi kesulitan untuk masyarakat membeli LPG di wilayah Sumatera Utara ini. Setiap hari besar keagamaan, tentunya harapan masyarakat ketersediaan pasokan energi berupa bahan bakar minyak dan gas LPG tidak terkendala karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan setiap harinya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Salah satu makanan legendaris yang sangat digemari masyarakat adalah es kuul-kuul. Di tengah banyaknya aneka es kekinian yang bermunculan, namun es kuul-kuul masih menjadi perhatian banyak orang. Pada bulan Ramadan saat ini, es kuul-kuul dapat dijumpai di berbagai tempat karena kerap dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Pada dasarnya es kuul-kuul adalah buah-buahan yang dibekukan, lalu dicelupkan pada lumuran coklat, sehingga langsung beku dan menutup seluruh permukaan buah yang beku tersebut. Adapun jenis buah yang digunakan untuk es kuul-kuul seperti buah anggur, semangka, pisang, nenas, dan buah stroberi. Jenis makanan ini sangat digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
karena rasanya yang lezat menyegarkan, serta menawarkan sensasi dingin yang luar biasa. Selain lezat, es kul-kul yang terbuat dari buah-buahan yang segar dapat menyegarkan tubuh karena mengandung vitamin C. Pandu, penjual es kul-kul mengatakan, es kul-kul ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp5.000 untuk satu potongnya. Pandu mengaku, selama bulan Ramadan, banyak warga yang membeli es kul-kul karena jenis makanan ini terbilang legendaris dan mengingatkan penikmatnya ke masa lalu. Namun bagi anak-anak, sensasi melumuri buah dengan aneka lumuran coklat memberi kesan tersendiri. Kalau pembelian ini saat ini peminatnya juga banyak karena rata-rata kan pengunjung sini bawa anak-anak. Karena ini makanan kesukaan anak-anak karena dia nyiramin coklat. Jadi selama bulan Ramadan ini tinggi permintaan, lumayan omsetnya. Lumayan juga. Omset kita di sini. Sampai jam berapa tutupnya, bukanya? Kita buka mulai jam 1, kita tutup jam 11 malam. Selain es kul-kul, di lapak pedagang lainnya yang terdapat pada Ramadan Festival di Jalan Gatot Subroto ini, masih banyak lagi aneka makanan dan minuman yang ditawarkan kepada para pengunjung. Aneka makanan yang dijual pun sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain makanan dan minuman, lokasi tempat yang disediakan juga sangat nyaman. Untuk mengisi waktu dalam menunggu berbuka puasa, anak-anak di Kota Medan dapat mengikuti kegiatan belajar membuat sushi sendiri, mulai dari mengenal dan menata bahan-bahan hingga menghias sushi yang sudah jadi. Dibantu oleh koki sushi, anak-anak diajarkan mulai dari mengenal bahan-bahan, menata dan menggulung hingga menjadi sushi yang utuh. Anak-anak terlihat sangat antusias memperhatikan arahan dari koki dalam memadukan bahan-bahan sushi yang disediakan oleh penyelenggara. Selain anak-anak, orang tua juga turut antusias menemani anak-anaknya dalam mengikuti kelas ini. Penyelenggara kelas pembuatan sushi, Jihan, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk anak-anak dalam rentang usia 3 sampai 10 tahun. Jihan juga menyatakan bahwa kelas membuat sushi memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengisi waktu anak di sela-sela kegiatan sekolah dan sebagai wadah untuk mengembangkan bakat anak dalam bidang kuliner. Selain itu, kegiatan membuat sushi dapat mengasah keterampilan motorik halus dan melatih kreativitas yang bermanfaat untuk perkembangan fisik anak-anak usia dini. Dengan menghias sushi, anak-anak juga diajak untuk mencintai makanan yang mereka buat. Dengan Kak Jihan. Jihan? Iya. Kak Jihan, apa kegiatan hari ini? Bisa suaranya gede lagi. Kegiatan kita hari ini ada cooking class di Sushi Tei. Nah, ini untuk mengasah motorik anak-anak, apalagi terkhususnya di usia 3 tahun hingga 10 tahun. Nah, itu juga sekalian mengembangkan bakat mereka apabila ada bakat di bidang masakan gitu atau profesi chef gitu. Ini bisa mengasah bakat mereka. Dan sekaligus karena ini Ramadan, ini juga aktivitas ngabuburit yang kita adakan di Sushi Tei. Ini sangat edukatif ya, sangat bermanfaat acara ini karena tidak hanya anak-anak itu terfokus pada gadget, apalagi yang saat ini tuh anak-anak hanya kalau liburan nonton TV atau main gadget kayak gitu. Nah, ini kan bisa menambah wawasan dan skill mereka juga. Jihan juga menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berlangsung sekali. Mereka juga membuka kelas dengan spesialisasi yang lain seperti belajar seni, belajar membuat udon, kelas pemadam kebakaran, dokter cilik, dan lainnya. Berbagai upaya dilakukan umat muslim untuk melakukan kegiatan positif guna mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Bulan puasa Ramadan merupakan keberkahan bagi semua umat. Keberkahan tersebut terlihat dengan banyaknya para dermawan yang mengambil momen untuk saling berbagi kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Mulia Tanijaya yang membagikan bantuan berupa 500 paket sembako kepada warga yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini.
Paket sembako yang dibagikan berupa 1 karung beras berukuran 10 kg, 60 butir telur ayam dan 1 kotak mie instan untuk masing-masing 1 kepala keluarga. Pembagian paket sembako ini dilakukan di 3 lokasi berbeda, yaitu untuk warga di lingkungan 1 Bukit Tua dan Dusun Broho, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Untuk warga Dusun 4 Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, dan di Kampung Persulukan Tuan Guru Besilam. Salah seorang koordinator lapangan Ahmad Syarif mengatakan, sembako sebanyak 500 paket ini setiap tahun diberikan kepada warga sekitar dengan harapan bisa membantu masyarakat sekitar khususnya selama menghadapi bulan suci Ramadan. Rutinitas Bang, setiap bulan suci Ramadan kita adakan bantuan sosial dari perusahaan kita Bang, untuk ke masyarakat setempat dan untuk alim ulama, umat berkah. Tentu masyarakat setempat dan sekitar sini untuk di bulan suci Ramadan. Pembagian paket sembako ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kompensasi perusahaan terhadap warga sekitar. Menjelang Hari Raya Lebaran, banyak masyarakat yang merayakan Lebaran mulai mempersiapkan rumah mereka agar terlihat lebih rapi, nyaman, dan indah. Momen ini menjadi peluang emas bagi siapa saja yang ingin menjalankan bisnis produk dekorasi rumah. Dengan meningkatnya permintaan akan berbagai hiasan rumah, kesempatan ini dimanfaatkan pedagang untuk meraup keuntungan seperti yang terlihat di Pasar Sentral Medan. Puluhan pedagang tampak menjual produk dekorasi rumah seperti bunga plastik hias, taplat meja, beragam guci cantik hingga dekorasi dinding menjelang Lebaran. Momen ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, terutama bagi pedagang yang menyediakan barang-barang yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Beberapa produk hiasan rumah yang selalu diminati menjelang Lebaran antara lain bunga hias, taplat meja, karpet, hiasan dinding, serta berbagai ornamen dekoratif lainnya. Diakui pedagang penjualan dagangan hiasan rumah yang mereka jual selalu mengalami peningkatan signifikan setiap memasuki Hari Raya Idul Fitri. Seperti pedagang permadani di kawasan ini mengaku, permintaan karpet permadani atau ambal jelang Lebaran mengalami peningkatan hingga 50% dari biasanya dengan harga jual berkisar 200.000 sampai 3-6 juta rupiah per lembar tergantung kualitas dan ukuran. Selain itu juga pedagang paplak meja di kawasan ini juga mengaku jika di hari biasa hanya mampu menjual 10 lembar tatakan meja dalam sehari, jelang Lebaran angka itu meningkat sampai 20 lembar per hari, naik sampai 100%. Selain itu juga bagi pedagang bunga hias plastik di kawasan ini mengaku di momen Ramadan ini permintaan bunga hias plastik mengalami peningkatan. Harga bunga plastik yang dijual mulai dari 20.000 per tangkai atau 2 juta rupiah per pot tersebut meningkat 70% seiring tingginya permintaan berbagai jenis bunga untuk mempercantik ruangan rumah jelang Lebaran. Momen menjelang Idul Fitri menjadi berkah bagi para pedagang hiasan rumah dalam meraup keuntungan. Tak hanya diminati di daerah asalnya yakni Tapanuli bagian selatan hingga Mandailing Natal, paket juga menjadi salah satu primadona berbuka puasa bagi sebagian warga kota Medan, terutama yang bersuku Mandailing. Bahkan selama bulan Ramadan, penjualan makanan pendamping khas suku Mandailing ini melonjak tajam hingga terjual sebanyak 1.000 batang per harinya. Menu wajib berbuka puasa tak melulu bercita rasa manis. Pakat, makanan khas Tapanuli bagian selatan yang satu ini bercita rasa pahit, namun justru menjadi primadona sebagai makanan pendamping di kala berbuka puasa Ramadan, terkhusus bagi warga suku Mandailing. Pakat merupakan bambu atau rotan muda yang dibakar selama kurang lebih 30 menit, lalu dikupas dan diambil isinya. Makanan khas bulan Ramadan ini akan lebih nikmat ketika disantap dengan didampingi oleh sambal tuk-tuk ataupun sambal bawang asam yang juga merupakan sambal khas suku Mandailing. Pedagang pakat, Nur Asiah Siregar mengatakan, pakat banyak diminati sebagai menu berbuka puasa sebab mampu menambah selera makan dengan cita rasanya yang pahit dengan dipadukan sambal bawang asam. Selain itu, pakat juga diyakini sebagai makanan yang mampu menambah stamina
dan kesehatan saat berpuasa. Nggak bulan puasa, kami seterusnya hari biasa pun kami bakar juga. Ya, tapi yang paling ramai bulan puasa. Bulan puasa. Apa sih Kak yang menjadi ciri khasnya pakat ini? Mungkin karena sempat pahitnya itu kan dapat dia enak selera makan. Selama bulan Ramadan, dirinya mengaku mengalami peningkatan pesat dalam penjualan hingga mampu menghabiskan 1.000 batang pakat per harinya. Dalam hal ini, mengalami kenaikan hingga 50% dibanding hari biasanya. Para pedagang membandrol harga sebesar Rp10.000 untuk per 3 batang pakat. Memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, para pedagang musiman menjajakan dagangannya dengan beraneka ragam makanan dan minuman di sepanjang jalan di kota Medan. Ramainya pedagang kue dan minuman musiman ini seperti yang tampak di Jalan Gaperta ujung Medan. Para pedagang di sepanjang jalan tersebut mulai ramai sejak pukul 12 siang hingga menjelang berbuka puasa. Karena ramai pembeli, mengakibatkan jalan di sepanjang Gaperta tampak padat dan mengalami kemacetan. Kondisi seperti ini sudah biasa terlihat jika bulan Ramadan tiba. Di sepanjang jalan inilah para pedagang dadakan menyajikan aneka makanan, di antaranya gorengan, kue kering dan basah, juga minuman serta beraneka ragam bubur dan kolak. Beberapa pedagang makanan siap saji di antaranya, sayur dan ikan matang juga banyak diserbu para pembeli untuk menu berbuka puasa. Antusias warga untuk membeli makanan berbuka puasa nampak ramai dengan antrian warga dalam membeli makanan. Salah seorang pedagang Cindy yang sudah bertahun-tahun berdagang aneka kue basah dan gorengan, yakni kue kacang hijau, kue lapis, kue sus, kue dadar, dan lainnya. Cindy sangat bersyukur karena di bulan Ramadan ia dapat meraup keuntungan hingga 100%. Cindy mengatakan, para pembeli biasanya ramai membeli jika memasuki bulan Ramadan dan kondisi cuaca panas. Namun saat ini merupakan bulan penuh berkah yakni bulan suci Ramadan, sehingga warga setiap harinya membeli makanan ataupun minuman sebagai makanan berbuka puasa. Ia menambahkan, biasanya ia mendapat omset dalam sehari hanya sekitar Rp1 juta, namun di saat bulan Ramadan, ia mendapat untung hingga 100%. Cindy berharap agar harga bahan pokok stabil, khususnya bahan dasar membuat makanan. Sejak Ramadan ini, banyak untung nggak? Lumayan. Banyak juga kok customer. Iya. Satu hari dapat berapa Kak omsetnya Kak? Mau 2 juta. Biasanya? 2 juta, 2 sampai 3 juta. Dari jam 12 kita buka, tutup sampai azan Isya. Jejak sejarah perkembangan Islam di bumi Langkat, di antaranya adalah adanya bangunan masjid kayu yang telah berdiri pada tahun 1725 silam. Masjid yang didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Zabar ini masih berdiri kokoh, tepat di pinggir sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Masjid yang terbuat dari bahan kayu dan berbentuk rumah panggung ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Langkat dan sudah berusia sekitar 298 tahun lebih. Masjid berbahan kayu ini didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Zabar yang merupakan warga kebangsaan Mesir ketika melakukan perdagangan. Sesuai dengan peradaban zaman dahulu, kehidupan manusia berada di daerah pesisir atau daerah perairan. Para wali Allah ini melakukan perdagangan sembari menyebarkan agama ke masing-masing daerah. Saat berada di tepi sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, para wali Allah ini membangun pesanggrahan untuk tinggal dan hingga sampai saat ini, rumah panggung yang masih memiliki bentuk asli tersebut masih dijadikan masjid oleh masyarakat. Masjid atau yang biasa disebut warga madrasah ini masih mempertahankan bangunan kayu dan merupakan saksi bisu penyebaran agama Islam di Desa Bingai dan Kabupaten Langkat pada umumnya. Salah seorang tokoh agama Adan mengatakan, masjid ini sudah berdiri sejak 298 silam, yang hingga kini masih berdiri kokoh dan keberadaannya tidak pernah diubah-ubah, hanya sekedar direhabilitasi. Mendirikannya ini Syekh
Syekh Bakah sama Syekh Jabar. Ada kuburannya, makam berapa generasi udah nih. Udah abah kan awal ini terus. Kalau ini ya tambahannya ini. Tambahannya. Kalau itu nggak tahu lah kita juga. Udah berapa tahun kan? Hampir 3 abad. Harapan kita supaya dia diperhatikan lah, masjid ini ya, diperhatikan. Kalau tidak ya gini-gini aja lah kan. Maunya adalah semua sedikit kan. Oleh pemerintahan Kabupaten Langkat yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masjid ini akan dijadikan cagar budaya yang nantinya sekaligus wisata religi karena merupakan masjid tertua di Kabupaten Langkat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 9 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 9 Maret 2025. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Medan, Labuan Batu Utara, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang dan sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Dairi dan Karo. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 74 hingga 99%. Angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 11 km per jam. Titik panas atau hotspot Provinsi Sumatera Utara pantauan tanggal 7 Maret 2025 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.